Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin ya mendengarkan video ini atau mungkin di waktu-waktu yang lain. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ya, mungkin meskipun aktivitasnya sekarang di rumah aja ya. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Khotimah dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad. Oke, masih tentang kedudukan hadis dari segi penyandarannya ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang mursal dan sudah kita bahas soal hadis qudsi dan hadis marfu. Sekarang kita masuk ke hadis selanjutnya. Ada yang mauquf namanya, ada maqtu. Oke, satu persatu. Yang mauquf sendiri diambil dari isim maf'ul. Dia merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu yang berarti berhenti. Seakan-akan nama ini dipakai karena berhentinya ada di sahabat dan tidak sampai kepada Rasulullah gitu. Itu secara bahasa ya, dan isim maf'ulnya dari al-waqfu. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan hadis mauquf adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Jadi sama dengan hadis nabawi atau hadis marfu. Bedanya hanya kalau hadis mauquf ini hadisnya disandarkannya atau sumbernya itu adalah dari para sahabat ya, bukan tidak disandarkan atau tidak disumberkan dari Rasulullah. Itu kalau hadis mauquf. Sedangkan hadis maqtu secara bahasa merupakan isim maf'ul dari lafaz al-qat'u yang berarti putus. Nah, secara istilah sendiri hadis maqtu adalah hadis yang segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, generasi tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi perbedaan yang mencolok antara mauquf dan maqtu adalah kalau mauquf itu tempat penyandarannya adalah kepada para sahabat, sedangkan kalau maqtu tempat penyandarannya adalah kepada tabi'in. Oke. Contohnya ya, qala Ali radhiyallahu an. Ali kan termasuk sahabat ya. Ingat definisi sahabat bisa dibuka lagi, bahwasanya sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan risalah Rasulullah sampai akhir hayatnya. Jadi meninggalnya juga dalam keadaan Islam. Qala Ali radhiyallahu an, haditsun nasa bima ya'rifun. Kata Sayyidina Ali, berkatalah atau berbicara dengan orang-orang itu dengan apa yang mereka pahami, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bisa mereka pahami. Itu kata-kata ini digolongkan sebagai hadis. Ini juga hadis, tapi hadisnya adalah namanya hadis mauquf yang sumbernya adalah sahabat, bukan Rasulullah SAW. Oke, selain itu juga ada contoh lain, misalnya qala Hasan al-Basri, yang kila Sayyidut Tabi'in ini rahimallah fi sholati khalfil mubtadi, tentang masalah sholat di belakang orang yang suka berbuat bid'ah, melakukan hal-hal bid'ah. Sholli wa alaihi bid'atuhu. Nah, kata Imam Hasan al-Basri, ya udah sholat aja di belakang orang yang bid'ah itu, nggak masalah, nggak apa-apa kalau memang nggak ada imam lagi, apalagi ya. Adapun masalah hal-hal bid'ah yang dilakukan olehnya, yaitu urusannya dia. Yang penting kalau sholat di belakangnya, asalkan dia syahadatnya masih sama dengan kita, ya tidak masalah. Oke, itu contoh-contohnya mauquf dan maqtu. Intinya adalah siapa yang mengatakan itu. Jadi hadis, perkataan atau perbuatan itu dikatakan oleh siapa. Kalau oleh sahabat berarti mauquf, kalau oleh tabi'in berarti maqtu, kalau oleh Rasulullah SAW berarti marfu atau hadis nabawi juga bisa. Kalau yang mengatakan itu Allah berarti hadisnya hadis qudsi. Oke, pembagiannya sekarang ya. Kalau hadis, ini nggak ada tulisannya. Kalau hadis mauquf itu ada yang fi'li. Contohnya qaulul Bukhari wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Ya, jadi Ibnu Abbas pernah menjadi imam sholat meskipun beliau dalam keadaan tayamum, bukan bersuci dengan air. Ini perkataan Imam Bukhari, bahwasanya Ibnu Abbas itu melakukan sholat
dalam keadaan tayamum. Ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat, maka hadis hadis ini adalah hadis mauquf, yang mana mauqufnya mauquf Ali. Yang qauli contohnya misalnya ada orang qala rawi, seorang rawi mengatakan qala Ali radhiyallahu an haditsun nasa bima ya'rifun. Ini yang tadi ya, Sayyidina Ali mengatakan hal ini. Kemudian ada yang takriri. Maksudnya takriri adalah ketetapan atau diam yang tidak melarang. Kita lihat contohnya. Qaulu tabi'in fa'altu kada mama sahabi walam yunkir alayya. Jadi ada salah seorang tabi'in melakukan sesuatu misalnya. Kemudian beliau melakukan sesuatu tersebut di depan gurunya, yang mana gurunya adalah seorang sahabat ya, golongan dari sahabat. Nah, sahabat ini melihat tabiin tersebut, muridnya tadi melakukan sesuatu, kemudian tidak lam yungkir, itu maksudnya tidak melarang, tidak menghardik, tidak menegur sama sekali. Berarti ini hal yang sah-sah saja, boleh dilakukan. Sehingga hadisnya bisa menjadi hadis takriri, hadis mauquf yang takriri. Oke, ada juga kalau yang maqtu nanti ada dua ya. Yang pertama yang qauli. Contohnya qala Hasan Al-Basri rahimallahu fi surah khalfal mubtadi' sholli wa alaihi bid'atuhu. Nah, ini yang tadi boleh sholat di belakang orang ahli bid'ah. Maksudnya makmum kepada orang ahli bid'ah ya. Sedangkan contoh yang fi'li misalnya kan atau rahimallahu sholli raka'ataini ba'dal asri faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu an utrukha. Nah, ini Tawus ini adalah salah seorang muridnya Shahib biasanya disebutnya. Salah seorang murid dari Ibnu Abbas pernah melakukan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini karena dilakukan oleh Tawus, maka sholat 2 rakaat setelah asar ini adalah hadis maqtu yang fi'li. Cuman masalahnya di sini perbuatannya sholat setelah asar tersebut kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu jangan dilakukan, agar segera ditinggalkan. Oke, ini contoh-contohnya dari hadis mauquf beserta pembagiannya, begitu juga dengan maktu beserta pembagiannya. Sebenarnya ada juga hadis-hadis yang kalau pernah saya bilang ya, hadis yang mauquf yang diriwayatkan oleh sahabat tapi hukumnya marfu juga ada. Tapi nanti itu di lain waktu nanti saya jelaskan. Oke, yang terakhir, kalau kita belajar pembagian hadis biasanya rata-rata pada nanya kira-kira di sini hukumnya apa ya? Hukumnya apa ya? Nah, jadi saya jelaskan di sini pembagian hadis itu intinya sebenarnya kalau masalah hukum itu hanya ada pada masalah pembagian hadis dari segi kualitas kalau hukumnya. Jadi ada sahih, hasan, kemudian ada juga dhaif. Nah, sebenarnya kalau hukum tapi selain itu juga ada lagi. Tapi intinya kalau yang membahas tentang pembagian hukum itu tadi dari segi kualitas. Sedangkan yang ini hanya membahas tentang dari mana sumbernya. Nah, karena di pembahasannya dari mana sumbernya ya bisa jadi hadisnya sahih, bisa jadi hadisnya juga bisa jadi hasan, juga bisa jadi, kemudian bisa jadi dhaif juga bisa jadi. Nah, karena seperti yang sudah kita pelajari, hadis-hadis tersebut bisa disebut sahih jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah pernah kita bahas. Hasan juga karena syarat-syarat tertentu. Dhaif juga karena tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dimiliki. Nah, itu. Nah, selain itu saya beri tambahan tentang hukum-hukum hadis. Jadi hadis nanti itu sebenarnya hukumnya kalau membicarakan hukum ada dua hal sebenarnya. Yang pertama ada makbul dan mardud. Makbulun wa mardudun, ada juga yang muhtajun bihi wa ghairu muhtajun bihi. Jadi hadis itu ada kalanya hadisnya makbul dan mardud. Nah, ini yang pembahasan tentang sahih, hasan, dhaif kemarin ya. Jadi kalau hadis yang makbul dan mardud, kalau makbul itu hadisnya bisa diterima, hadisnya itu hadis sahih, hadis hasan, hasan li ghairihi, itu hadis-hadis yang makbul, bisa diterima riwayatnya. Sedangkan kalau hadis mardud itu adalah hadis yang tidak bisa diterima riwayatnya. Jadi hadisnya dhaif, tidak bisa diriwayatkan. Itu hadis-hadis mardud. Jadi hadis makbul dan mardud ini dilihat dari syarat-syarat sahihnya. Jadi yang dimaksud sahih, hasan dan dhaif itu adalah apakah hadis ini bisa diterima, bisa dibenarkan bahwasanya hadis ini ada.
hanya sampai situ ya. Entah itu sumbernya dari Rasulullah, dari Allah, dari para sahabat, dari tabiin, yang penting kalau dikatakan sahih berarti hadis yang disebutkan itu memang benar-benar ada kalau sahih. Kalau hasan misalnya berarti ya kemungkinan besar ada. Kalau dhaif ya kemungkinan kecil ada, kemungkinan besar tidak ada, atau kemungkinan besar tidak ada. Itu bedanya makbul dan mardud. Jadi kalau pembahasannya yang sahih hasan itu tentang ada atau tidaknya sebenarnya hadis tersebut. Nah, selanjutnya selain hukum makbul mardud tersebut ada juga yang muhtajun bihi wa ghairu muhtajun bihi. Ada hadis yang bisa dijadikan hujjah, ada yang tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, pembahasan tentang hadis-hadis yang disandarkan ini, ketika hadis tersebut disandarkan kepada Allah, kepada Rasulullah, itu sudah bisa, kalau hadisnya sahih, bisa dijadikan hujjah dalam masalah-masalah hukum agama. Nah, sedangkan hadis-hadis yang disumberkan dari sahabat, kalau sahabat itu ada yang bisa dijadikan dalil agama, ada yang tidak bisa dijadikan dalil agama. Nah, sedangkan yang dari tabi'in itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil agama. Karena tabi'in itu tidak termasuk syari, tidak termasuk orang yang bisa memberikan syariat. Karena yang bisa memberikan syariat itu adalah Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu pembagian makbul mardud, mutajun bihi wa ghairu mutajun bihi. Ya, nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lanjutkan di kelasnya. Setidaknya sampai yang tahu bahwasanya kalau hadis itu dikatakan sahih, hasan, dhaif itu adalah dari segi ada atau tidaknya hadis tersebut. Jadi kalau dikatakan sahih sama hasan berarti hadis ini ya berarti memang ada. Kalau dikatakan dhaif ya belum tentu ada. Nah, kemudian kalau dikatakan mutajun bihi wa ghairu mutajun biha, hadis itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil, apalagi yang dhaifnya dhaif jiddan ya, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah halal haram, masalah akidah. Kalau dalam masalah fadhil amal mungkin masih bisa. Nah, kemudian hadis yang sahih dan hasan pun belum tentu bisa dijadikan dalil ketika sumbernya bukan dari Rasulullah. Jadi kalau dari sahabat, dari tabi'in itu juga belum tentu bisa dijadikan dalil. Yang pasti bisa dijadikan dalil yang muhtajun bih itu adalah hadis sahih hasan yang dari Rasulullah SAW. Oke, itu saja materi kali ini. Mudah-mudahan dapat difahami. Kalau ada yang tidak difahami silakan nanti ditanyakan di kolom komentar ya, di komentar di aplikasinya. Oke, saya akhiri dengan sholatul mustaqim. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.